I never wanna let you go. Don't go. I never wanna let you go. People changing like the seasons, they never giving reasons. Was something I believe in, what we got going is deep shit. Cause people changing like the seasons, they never giving reasons. Was something I believe in, this is only where it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CDM semuanya. Balik lagi bareng gua Febri di Cerita Dunia Mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. So, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan narasumber yang pastinya menginspirasi, inovatif, dan dapat memotivasi Sobat CDM semuanya. Kira-kira siapa ya? Makin penasaran? Kita langsung aja yuk. Yuk. Selamat datang kakak-kakak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke, kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu dan terima kasih karena sudah berkenan untuk bisa berbagi cerita dan sharing-sharing dengan Sobat CDM semua di sana. Oke, sebelumnya mungkin kita alangkah lebih baiknya perkenalan terlebih dahulu. Kira-kira dengan Kak siapa dan dari prodi apa? Silakan. Oke, dari saya dulu aja ya. Oke, teman-teman, kenalin nama saya Alif Ranso Pandi. Kebetulan saya ini merupakan program studi manajemen angkatan 2024, teman-teman. Oke, hai, aku Harini Hasnawa dari PGSD. Oke, jadi sekarang kita sedang bersama Kak Alif dan Kak Harindi. Oke, perlu Sobat CDM semua tahu bahwa Kak Alif dan Kak Harindi ini adalah Duta Genre tahun 2025 se-Kabupaten Sukabumi yang mana hari ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di sosial media. Dan Anda pada sama untuk berbincang di kawasan dengan Kak Alif dan Kak Harindi. Kita langsung aja. Oke, Kak Alif dan Kak Harindi, saya pilih pertanyaan dari kita. Ya, pertama ini mengenai perjalanan. Tentunya untuk memulai sesuatu adalah awal yang harus kita ambil. Nah, bagaimana sih perjalanan pertama ketika Kak Alif dan Kak Harindi memulai untuk mengikuti kompetisi di tahun 2025 ini? Silakan. Oke, mungkin dari saya pribadi kalau mulai mengikuti dari itu pakai penasaran. Dan kebetulan pada hari itu waktunya waktu malam hari teman-teman di mana posisinya saya di itu. Saya mencoba sampai ke KP pendaftaran Duta Genre Kabupaten Sukabumi. Saya cek pendaftarannya kira-kira persyaratannya apa aja gitu kan. Waktu saya cek ternyata pendaftaran yang persyaratannya itu semuanya udah ada di handphone saya gitu, tinggal di upload aja. Akhirnya tidak pikir lama-lama lagi, kayaknya enak nih atau coba aja kali ya gitu ya. Akhirnya aku daftar pada malam hari itu gitu loh. Oke, Gitu. perjalanannya cukup singkat ya, namun Iya. ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu Oke, dia. dari Kak Harindi sendiri bagaimana? Baik, untuk perjalanan dalam sesi pendaftaran tentu sama saja seperti Alif, tapi dalam motivasi dan sampai saya ketemu dengan info perlombaan ini, sebetulnya saya itu sejak 2023 pernah bikin to-do list apa sih harapan saya gitu. Dan salah satunya itu bisa jadi Duta Genre Kabupaten Sukabumi dan ternyata baru bisa kesampaiannya di tahun 2025. Ternyata mimpi saya tuh baru bisa tercapai, terrealisasikan setelah 2 tahun. Mungkin karena saya siapnya sekarang gitu. Oke, jadi ternyata kalau Kak Harindi ini berbeda dengan Kak Alif ya. Ternyata Kak Harindi ini sudah jauh masuk ke wishlist untuk bisa menjadi Duta Genre 2025. Oke, tadi kan awal mula perjalanan nih mengenai proses daripada perjalanan itu sendiri, tentunya pasti ada halangan atau masa-masa tersulit yang kalian hadapi. Kira-kira apa sih masa-masa sulit itu? Boleh dari Kak Alif? Kalau dari saya pribadi, masa-masa sulit itu ketika kita udah ada di lokasi grand final, teman-teman. Di mana ternyata kita tuh sebagai finalis harus menyiapkan penampilan untuk pembukaan, di mana setiap finalis itu harus bisa dance, teman-teman. Di mana ya saya pribadi bukanlah dancer dan tipe orang yang kaku ya untuk menari seperti itu. Dan mau tidak mau pada hari itu harus mengikuti itu, teman. Itu merupakan tantangan yang menurut saya paling berat sih, karena itu bukan jati diri saya gitu. Oke, ternyata Kak Alif, teman-teman semuanya ketika kompetisi berlangsung harus mengikuti dance ya, sangat berkebalikan dengan kepribadiannya yang sangat kekar ya teman-teman. Oke, kalau dari Kak Harindi tersendiri bagaimana?
Oke, untuk tantangan sendiri kebetulan 1 minggu sebelum karantina itu lagi masa UTS teman-teman, dan masa-masa UTS itu merupakan saat yang sakral gitu ya bagi mahasiswa. Jadi saya harus memanage waktu gitu antara UTS dan persiapan menuju karantina. Terlebih pada saat itu qadarullah kondisi tubuh juga sedang kurang fit. Jadi memang betul-betul saat itu manajemen waktu dan kesehatan tuh sangat diuji gitu. Oke, jadi kalau Kak Harindi lebih ke manajemen waktunya, karena pada saat itu kita sedang UTS ya. Ya, tentunya saya sangat mengerti ya bagaimana mahasiswa ketika menghadapi UTS. Oke, lalu bagaimana sih cara Kak Harindi dan Kak Alif untuk keluar daripada masa-masa sulit tersebut? Adakah langkah-langkah tertentu yang Kak Alif dan Kak Harindi lakukan mungkin? Silahkan. Untuk mengatasi masalah saya pada hari itu, karena emang dance itu merupakan tantangan ya. Untuk mengatasinya ya saya pribadi mau tidak mau harus mengasah kemauan saya untuk bisa mencoba itu dan menahan rasa malu ya pastinya. Karena itu bukan diri saya sendiri, bukan jati diri saya sendiri gitu kan. Karena untuk dance ini merupakan hal yang pertama kali pada hari itu. Jadi mau tidak mau mental saya itu harus diperkuat pada hari itu seperti itu. Oke, kalau dari Kak Alif mungkin jalani saja, nanti juga pasti ada jalan keluarnya. Oke, kalau dari Kak Harindi sendiri. Kalau untuk saya gitu ya dalam manajemen waktu juga, saya lebih banyak ngobrol sama teman-teman gitu untuk mendapatkan inspirasi di persiapan program dan juga inspirasi nanti untuk mengisi UTS, dengan catatan inspirasi tersebut adalah apa saja sih sekiranya materi yang memang efisien gitu untuk saya hafalkan, karena kalau misalkan semuanya itu memang betul-betul akan sangat menguras energi ya. Jadi saya harus lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman, ngobrol agar mendapatkan inspirasi. Karena kalau misalkan kita cerita sama teman dan mereka mengetahui kita sedang sulit, qadarullah pasti Tuhan kirim jawaban yang baik untuk membantu kita gitu. Betul ya teman-teman, ketika kita ada di masa-masa tersulit, ketika kita dijalani dengan otak yang bersih, insya Allah pasti ada jalan keluarnya untuk itu semua. Oke, selanjutnya bicara tentang grand final, tentunya final itu menjadi masa-masa tersulit dan penuh tekanan untuk para pendaftar yang lainnya juga, termasuk kalian mungkin ya. Oke, bagaimana sih perasaan kalian ketika dinobatkan menjadi duta genre tahun 2025 ini? Silahkan, mungkin boleh dari Kak Ali terlebih dahulu. Kalau saya pribadi sangat tidak menyangka sekali ya, berawal dari malam hari itu yang tidak bisa tidur, lalu daftar dan qadarullahnya gitu kan, dengan seizin Allah saya mendapatkan kejuaraan dan dinobatkan sebagai duta genre Kabupaten Sukabumi di tahun 2025. Itu merupakan hal yang sangat tidak diduga, ibaratkan keajaiban gitu ya. Orang yang apa ya, tidak punya schedule, cuman memang ketika daftar pun pastinya diiringi dengan perjuangan, ada proses di balik itu. Walaupun memang awal mulanya hanya iseng, namun ketika kita udah memulai hal baru, kita harus menjalankannya. Apa yang kita mulai, kita harus bisa melaluinya sampai tuntas. Iya betul. Kalau dari Kak Hardi sendiri gimana? Baik, untuk tantangan di grand final sebenarnya masih agak demam panggung juga gitu. Apalagi saat sesi Q&A, karena nggak tahu gitu bakal dapet jawaban apa, tapi ya fokus sama diri sendiri aja waktu itu biar bisa menghasilkan hasil yang maksimal sih. Sangat senang, bahagia, bersyukur gitu bisa mendapatkan tanggung jawab yang besar seperti ini, dan makasih juga buat teman-teman yang udah beli tiket meskipun kalian nggak datang, tapi jasa kalian sangat berarti bagi saya. Oke, teman-teman semuanya pastinya tidak menyangka ya, namun kembali ke qadarullah bahwasanya tidak ada proses atau usaha yang mengkhianati hasil. Oke, selanjutnya mengenai hikmah atau pelajaran dari sesuatu, pastinya ada pelajaran yang bisa Kak Harindi dan Kak Alif ambil. Nah, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa Kak Alif dan Kak Harindi ambil dari duta genre 2025 ini? Silakan. Dari saya pribadi, untuk pelajaran yang bisa saya ambil ketika masa grand final pada hari itu, ternyata orang hebat itu sangatlah banyak teman-teman. Makanya kenapa kita sebagai manusia harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita itu hidup di dunia itu tidak sendirian. Banyak orang lain yang memang luar biasa, banyak orang lain yang ingin menjadi kaya, ingin menjadi hebat, dan kita pun harus bisa menyesuaikan dengan orang-orang sekitar kita gitu. Bagaimana kita mengatasi keraguan, ketakutan untuk bisa menyalip ataupun menyetarakan kita dengan orang lain seperti itu, teman-teman. Oke, kalau dari Kak Harindi sendiri? Oke, kalau dari aku dan pada proses grand final itu selalu menanamkan be yourself, we try to be better. Intinya pada prosesnya aku tetap menjadi diri aku sendiri, tapi sambil berusaha menjadi yang lebih baik, karena di sekeliling aku banyak banget orang-orang yang lebih baik. Dari situ aku bisa belajar dan tentunya fokus kepada diri sendiri.
Oke, jadi jawabannya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Ketika kita fokus, maka semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan takdir Tuhan. Oke, selanjutnya banyak sekali nih Kak Alif dan Kak Harindi mahasiswa di luar sana yang ingin menginspirasi dan juga berprestasi seperti Kak Alif dan Kak Harindi. Namun kadangkala ketakutan menyelimuti mereka, ketakutan akan kegagalan atau bahkan ketakutan untuk mencoba. Nah, ada gak sih tips atau saran dari Kak Alif dan Kak Harindi untuk bisa melawan itu semua, terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang masih pada takut untuk mencoba? Silahkan. Dari saya pribadi buat pesan buat teman-teman semuanya, bahwasanya untuk bisa mencapai suatu keberhasilan itu hanya diperlukan dua hal aja teman-teman, kemauan dan kemampuan. Kenapa saya bilang kemauan? Karena ketika kita punya rasa mau dan berani untuk mencoba, kemampuan itu tanpa disadari itu akan datang dengan sendirinya. Maka bagi teman-teman yang ingin memulai, walaupun teman-teman udah bisa dibilang usianya udah bisa dibilang 20 ataupun 30 gitu ya, tapi ingin mencoba aktif dan ingin berdampak bagi masyarakat, tidak ada kata terlambat teman-teman. Mau aja, walaupun memang belum ada kemampuan, itu kemampuan bisa datang sendirinya kalau misalkan teman-teman mau, seperti itu. Baik, hari ini sendiri. Oke, kalau dari aku, intinya teman-teman mulai aja karena saya orang yang sedang kalian lihat di kamera saat ini, dulu saat kecilnya pernah mengikuti lomba pidato 3 tahun berturut-turut, tidak memenangkan juara sama sekali, dan bahkan ketika mencoba keempat kalinya sama sekali tidak lagi memenangkannya gitu. Dan berhasilnya ketika mencoba di kelas 5 itu pun juara kedua bukan pertama, tapi dari proses itulah saya mendapatkan pengalaman. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba karena dari pengalaman itu pasti kalian akan tumbuh. Oke, kisah yang sangat inspiratif ya teman-teman semuanya, bisa kita ambil banyak sekali ilmu dan pelajaran untuk kita semua. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Harindi dan Kak Alif karena sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi-bagi cerita, pengalaman, bahkan ilmu dengan Sobat CDM semua di sana. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu semuanya untuk narasumber kita hari ini. Jadi kisah inspirasi ini mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran sehingga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan buat kalian yang ingin menjadi orang-orang yang sukses, maka mulailah dengan langkah pertama karena segala kesuksesan dimulai dengan langkah pertama. Oke, sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan cerita kita pada hari ini bisa memotivasi Sobat CDM semua di sana. Karena cerita dunia mahasiswa, apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Bye-bye.